Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab pagi hari ini kita ada dalam keadaan yang sangat baik dan kita sadar bahwa segala keberadaan kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema 5 pesan Tuhan. 5 pesan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tahu bahwa saat ini kita sedang ada dalam keadaan yang tidak menentu. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia akhir-akhir ini telah banyak membuat orang menjadi khawatir, takut, stres, bahkan lemah secara rohani. Namun pada pagi hari ini Tuhan mau kita bersama-sama membaca 5 pesan atau 5 perintah firman Tuhan yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan jika kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menang dalam segala keadaan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 16 ayat 13 dan 14. 5 pesan Tuhan itu ditulis di dalam 2 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Saudaraku, mari kita perhatikan 5 pesan ini satu persatu. Yang pertama, pesan yang pertama Tuhan mau kita selalu berjaga-jaga. Tuhan Yesus pernah mengingatkan murid-muridnya untuk selalu berjaga-jaga. Ditulis di dalam Matius 26 ayat 41, Yesus berkata kita harus selalu berjaga-jaga dengan cara berdoa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Bapa kita yang ada di sorga. Dalam doa kita dapat mengungkapkan semua isi hati kita, keperluan kita, termasuk ketika kita takut, kita khawatir maupun stres. Iblis tidak dapat melemahkan iman kita dan tidak punya kesempatan mendekati kita ketika kita banyak berdoa. Ketika kita banyak berkomunikasi dengan Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kita harus selalu berjaga-jaga dengan berdoa. Bapak Gembala selalu mengingatkan kita untuk selalu banyak berdoa. Bahkan di awal tahun ini, Bapak Gembala sudah menghimbau kita semua untuk ambil bagian dalam doa rantai setiap hari. Untuk apa doa rantai? Untuk supaya kita dapat selalu berjaga-jaga di tengah keadaan dunia yang sukar sekarang ini. Berjaga-jaga dengan berdoa, ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua yaitu berdiri teguh dalam iman. Kita tidak akan pernah dapat bertahan dalam pencobaan jika kita tidak punya iman yang teguh kepada Tuhan. Mengapa Daud dapat berdiri dengan berani melawan Goliat? Karena Daud sangat percaya dia punya Tuhan yang hidup. Kita harus selalu punya iman yang teguh pada Tuhan supaya dapat tetap berdiri dan menang di masa-masa yang sukar. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga, bersikap sebagai laki-laki. Pesan yang ketiga yang ditulis oleh 2 Korintus tadi adalah bersikaplah sebagai laki-laki. Bukan berarti yang wanita harus berubah menjadi laki-laki, bukan ya. Tapi yang Tuhan mau adalah sebagai anak-anak Tuhan, entahkah kita wanita atau pria, kita memiliki mental rohani seperti mental laki-laki pada umumnya. Mental laki-laki adalah pemberani. Tidak cengeng, tidak manja, tidak mudah menyerah. Itu laki-laki. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah. Tidak lemah, tidak manja, tidak cengeng ketika berbagai persoalan datang. Kita harus selalu menyadari bahwa kita punya Bapa yang selalu memperhatikan kita. Termasuk ketika kita sedang ada dalam pencobaan ataupun kesusahan. Itu sebabnya ingat pesan yang ketiga ini. Bersikaplah sebagai laki-laki. Yang keempat, tetap kuat. Orang yang kuat tidak mudah dikalahkan, tidak mudah dijatuhkan.
Kita bukan hanya harus kuat secara jasmani saja, tetapi rohani kita pun harus kuat. Rohani kita bisa kuat jika kita selalu isi hidup kita dengan firman Allah yang adalah makanan bagi kerohanian kita. Itu sebabnya sangat penting membaca firman Tuhan setiap hari. Semakin banyak kita baca firman Tuhan, semakin kuat kerohanian kita. Mari kita terus mengingat pesan yang keempat ini, yaitu tetap kuat. Dan yang kelima, pesan yang kelima, lakukan segala sesuatu dengan kasih. Di dalam Kolose 3 ayat 23, Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan dengan kasih dan ketulusan. Ketika saudara bersekolah, ketika saudara bekerja, dalam berumah tangga, dalam pelayanan, dalam segala hal, apa saja yang kita lakukan harus dilakukan dengan kasih dan menganggap bahwa kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Inilah 5 pesan firman Tuhan pada pagi hari ini yang harus kita selalu ingat dan kita lakukan. Yang pertama, Tuhan mau kita selalu berjaga-jaga. Yang kedua, Tuhan mau kita selalu berdiri teguh dalam iman. Yang ketiga, bersikap sebagai laki-laki. Yang keempat, tetap kuat. Dan yang kelima, melakukan segala sesuatu dengan kasih. Ketika kita dapat melakukan 5 pesan ini, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menang dan terus menang dalam segala keadaan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi rema dalam hati dan kehidupan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan, melakukan 5 pesan ini khususnya di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan pagi ini Engkau sudah memberkati kami semua anak-anak-Mu, bahkan semua hamba-hamba-Mu dimanapun kami semua berada, dimanapun anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berada, kami selalu dipelihara dan diberkati Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin.